Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, para pemirsa rahimakumullah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam kajian pada kesempatan kali pertama ini. Salawat dan salam untuk uswah, qudwah dan teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa rahimakumullah, dalam kajian perdana kali ini kita akan sampaikan materi tentang arti anak di dalam Islam. Kalau kita berbicara masalah anak, semua orang akan sepakat, kecuali satu atau dua orang yang mungkin tidak sepakat. Kesepakatan yang kita maksudkan adalah bahwa anak bagi kita umat Islam secara khusus, manusia secara umum adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup setelah agama Islam itu sendiri. Kenapa kita katakan begitu? Itu tidak lain dan tidak bukan ketika seseorang terlambat untuk mendapatkan keturunan, maka kecemasan, ketakutan bercampur baur di dalam hidup dan kehidupan dia. Maka dia akan berusaha untuk melakukan apa saja sehingga apa yang menjadi keinginannya untuk mendapatkan keturunan betul-betul bisa menjadi kenyataan. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, akan semakin nyata betapa pentingnya anak di dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, bisa kita lihat bahwa arti anak di dalam Islam, setelah kita sampaikan tadi, adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup dan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah di mana keberadaan anak bagi kita umat Islam secara khusus merupakan bagian dari tujuan perkawinan. Itu yang kita katakan tadi. Ketika seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya yang terlambat untuk menikah misalnya, laki-lakikah dia, perempuankah dia, maka si orang tua akan mengatakan, "Wahai anakku, kalau kamu tidak kunjung menikah atau belum juga menikah, kapan ibumu, ayahmu akan menggendong cucu?" Itu sering kita dengar ucapan-ucapan dari orang tua yang menginginkan agar ketika anaknya sudah wajar, sudah pantas untuk melakukan pernikahan, tapi belum juga melakukan, dia akan mengatakan kata-kata yang sedemikian rupa. Pemirsa rahimakumullah, itu yang kedua. Dan ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk bagian dari tujuan untuk mendapatkan keturunan. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Tazawwajul waduda wal walud fa inni mukathiru bikum al-umam. Artinya, kawinilah perempuan yang pencinta lagi subur, agar aku nanti dapat membanggakan jumlahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu yang kedua, tujuan perkawinan. Yang ketiga adalah
di mana anak merupakan bagian penghibur keluarga. Kita kaya, rumah besar, kendaraan banyak. Tapi kalau kita tidak mempunyai keturunan, maka kekayaan itu terasa hambar. Rumah besar itu terasa sempit. Kekayaan itu terasa tidak membahagiakan. Tapi ketika anak lahir, maka semuanya akan menjadi kenyataan. Maka tidak sedikit memang kita lihat ketika seorang ibu bapa yang tidak punya keturunan, begitu dia melihat orang lain punya keturunan, rasa cemburunya datang, rasa sedihnya tiba, rasa keinginannya semakin meluap-luap. Itu yang ketiga dari arti anak, di mana di dalam sebuah keluarga merupakan penghibur keluarga itu sendiri. Itu ditandai lagi dengan ketika kita bertemu dengan teman kita yang mungkin sudah sekian tahun tidak bertemu, tidak berjumpa. Maka ketika bertemu, apa katanya? Dia tidak menanyakan kepada kita di mana pekerjaan. Kalaupun itu dia katakan hanya sekedar pembuka kata saja. Tapi setelah itu dia tidak menanyakan berapa kekayaan Anda, berapa rumah Anda, berapa kendaraan Anda. Tidak itu yang dia tanyakan. Tapi yang dia tanyakan berapa anak. Maka ketika kita mengatakan jumlah anak kita, dia akan mengatakan Alhamdulillah. Itu bukti bahwa anak adalah bagian merupakan penghibur keluarga. Pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di mana anak sebagai perhiasan dan kesenangan di dalam keluarga itu sendiri. Kalau kita pergi tanpa membawa perhiasan, mungkin tidak terlalu mencolok. Ya. Tapi kalau kita mendatangi sebuah keluarga lain atau bersilaturahmi, kita saja yang datang, padahal kita sudah punya anak, maka orang mengatakan, ya kenapa Anda berdua saja yang datang? Mana anak-anaknya? Ya, kami sudah menunggu di sini dengan semua keluarga besar agar kita ikut bergembira bersama-sama di hari pernikahankah, di hari ulang tahunkah, atau di hari pesta-pesta lainkah yang sedang dia adakan. Itu seperti yang dikatakan tadi adalah merupakan suatu kesenangan. Maka tidak heran kalau siapapun sejak dari Nabi maupun kepada manusia secara umum dan kita umat Islam secara khusus, itu dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika dia diberi karunia oleh Allah anak, sehingga apapun untuk mewujudkan kebahagiaan itu dia akan lakukan, dia akan berkorban mati-matian demi terciptanya suatu keluarga di mana di dalam keluarga itu ada anak-anak yang menyertai keluarga itu sendiri. Berikut adalah di mana arti anak di dalam Islam itu merupakan sebagai bagian dari lahan ibadah. Nah, kenapa kita katakan begitu? Itu tidak lain dan tidak bukan karena memang kenyataan, ya, bahwa dengan adanya anak ada kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Membinanya, mengasuhnya, merawatnya, mendidiknya, dan semua itu merupakan bagian dari ibadah yang tidak sedikit nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tentunya memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Dan memberikan nafkah kepada orang lain dengan memberikan nafkah kepada keluarga itu berbeda nilai. Kalau memberikan nafkah kepada orang lain itu nilainya 1 misalnya, tapi ketika nafkah itu diberikan kepada keluarga sendiri maka nilainya menjadi 2. Ada hadis yang mengatakan, apa kata Rasulullah? Ma amfaqar rajul fi baitihi wa ahlihi
wa waladihi wa khidmahi wa huwa lahu sadaqah. Apa artinya? Apa saja yang dinafkahkan oleh seseorang, bapakkah, ibukah, di rumahnya, dan ahlinya, dan anaknya adalah sedekah. Jadi kalau berarti sedekah itu tidak hanya yang diberikan kepada orang lain, tapi apa yang diberikan kepada anak kita sendiri itu juga merupakan bagian sedekah. Apa yang kita berikan oleh suami kepada istrinya itu juga bagian dari sedekah. Apa yang diberikan oleh istri kepada suaminya dan kepada anak-anaknya itu juga merupakan bagian sedekah yang tidak sedikit nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, berikutnya adalah di mana anak bagi kita sebagai seorang muslim merupakan amanah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu seperti dikatakan di dalam ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surat Al-Anfal, tepatnya di ayat yang ke-27 dan yang ke-28. Di mana artinya Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Nah, maka dalam hal ini kita diingatkan oleh Allah. Artinya apa? Jangan bangga dulu dapat anak banyak, dapat keturunan sesuai dengan yang diinginkan, karena itu belum tentu akan memberikan kebahagiaan. Nah, tidak sedikit tentunya contoh yang bisa kita ikuti, yang bisa kita lihat, bisa kita simak, yang kita pengalaman sendiri dari keluarga kita, bahkan mungkin juga dari kita sendiri, di mana apa yang menjadi harapan terhadap anak itu kadang-kadang tidak menjadi kenyataan. Harapan kita seperti dikatakan tadi akan membahagiakan, tapi tidak sedikit juga keluarga, anak-anak itu sendiri justru malah menyusahkan kita. Tidak sedikit juga pengalaman yang kita rasakan atau orang lain yang merasakan, di mana keberadaan anak itu jangankan menambah nilai pahala di sisi Allah, tapi justru malah menjadi tambahan catatan dosa di dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, maka kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang tua terhadap anak kita, sebagaimana ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah, harus kita laksanakan sebagaimana mestinya. Kalau itu semuanya bisa kita lakukan, maka anak yang kita miliki itu sesuai dengan apa yang kita sebutkan dari awal tadi. Ini anak yang akan menjadi pelanjut dari keturunan kita, dan anak juga akan menjadi bagian dari ibadah kita, dan lebih daripada itu anak akan memberikan doa kepada kita ketika kita tidak lagi berada di alam dunia ini, tapi sudah pindah nanti ke alam akhirat. Maka salah satu yang akan menjadi harapan dari kita terhadap anak-anak kita, seperti dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, adalah doa dari anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh akan bisa kita dapatkan kalau anak kita didik ketika kita hidup di dunia sehingga menjadi orang yang soleh. Maka doanya akan sampai kepada kita, akan memberikan syafaat kepada kita, akan melapangkan kita, kehidupan kita sejak dari alam kubur, tentu juga nanti akan sampai kepada masyarakat. Insya Allah juga kalau kita sama-sama soleh, kita soleh, anak kita soleh, keturunan kita soleh, kita akan berkumpul nanti dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan di dalam kesempatan kali pertama ini. Mudah-mudahan ini akan kita lanjutkan di minggu-minggu ke depan, yang insya Allah semuanya akan diisi
oleh para ustadz kita dan ustazah kita yang ada di dalam Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Sawadangka ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.